Kementerian Pertahanan Rusia klaim tewaskan 140 tentara batalion elit Ukraina dalam serangan rudal. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pihaknya telah menewaskan 140 tentara sebuah batalion elit Ukraina dalam suatu serangan rudal. Serangan ini disebut terjadi pada Kamis 28 Juli 2022 lalu. Pada Sabtu 30 Juli 2022, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyatakan bahwa batalion Ukraina itu tengah menumpang sebuah kereta ketika diserang. Kereta itu disebut hendak berangkat dari stasiun Pokrovsk yang terletak di Oblast, daerah setingkat Provinsi Donetsk. Pada 28 Juli malam hari, sebuah kereta militer di stasiun Krasnoarmeysk di Republik Rakyat Donetsk mengangkut sebuah batalion serbu elit dari brigada terpisah ke-1 dari Presiden Ukraina. Telah dihancurkan oleh sebuah serangan langsung dari suatu senjata berbasis udara berpresisi tinggi, kata Konashenkov dikutip Associated Press. Lebih dari 140 nasionalis terbunuh di tempat. Sekitar 250 milisi mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan beragam. Seluruh perlengkapan militer di kereta dilumpuhkan. Lanjutnya, klaim Kementerian Pertahanan Rusia tersebut tidak bisa diverifikasi secara independen. Kementerian Pertahanan Rusia pun turut merilis rekaman video yang menunjukkan barisan tank milik kombatan Republik Rakyat Luhansk serta artileri Republik Rakyat Donetsk. Pasukan Rusia dan prajurit Republik Rakyat Luhansk atau LPR mengoperasikan artileri untuk habisi posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Svetlodarsk. Upaya pasukan Rusia dan LPR untuk menghabisi musuh terus dilakukan. Ditujukan dalam video yang diunggah di Telegram Sabtu 30 Juli 2022. Mereka menutupi amunisi peluru artileri dengan rumput agar tak terbaca musuh, sampai akhirnya mengoperasikan artileri untuk menyasar titik target. Dalam video tersebut juga, pasukan artileri dari Brigade ke-7 Unit Taktis Milisi Rakyat LPR melakukan tembakan ke daerah-daerah yang dibentengi Batalion Nasionalis Ukraina. Serangannya begitu kuat dan mampu menghancurkan benteng tersebut. Invasi Rusia telah menyebabkan banyak korban jiwa, di antaranya tentang Ukraina. Namun Ukraina tak tinggal diam atas terbunuhnya tentara akibat invasi yang dilakukan Rusia. Bahkan, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny menuntut balas dendam atas pasukan Ukraina yang dilukai Rusia. Dikutip dari Ukraine Forbes, dia menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina akan membalas dendam untuk setiap tentara Ukraina yang terbunuh atau cacat. Rusia adalah negara teroris. Kekejaman yang dilakukan oleh Rusia terhadap tawanan perang kami memicu kemarahan. Kami akan membalas setiap saudara ipar yang tewas atau cacat, tulis Zaluzhny. Ukraina menganut norma-norma hukum humaniter internasional. Kami akan melakukan segala yang mungkin dan tidak mungkin untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap saudara-saudara kita serta warga sipil. Kejahatan ini tidak memiliki undang-undang pembatasan. Hati-hati, musuh Anda tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di bumi ini, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan sebelumnya, pengadilan membuka proses pidana atas serangan Rusia yang menargetkan koloni hukuman di Olenivka, wilayah Donetsk, yang mengakibatkan sekitar 40 orang tewas dan 130 terluka. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, militer Rusia dengan sengaja menyerang fasilitas tempat tawanan perang Ukraina ditahan. Staf umum mengecam pernyataan Kremlin tentang dugaan penembakan infrastruktur sipil dan penduduk oleh Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai provokasi yang terang-terangan. Menurut intelijen Ukraina, tawanan perang Ukraina bisa saja dibunuh oleh tentara bayaran dengan perusahaan militer swasta Wagner atau Liga yang terintegrasi dengan pasukan invasi Rusia. Rusia dilaporkan memilih menggunakan relawan dan tentara bayaran untuk perang di Ukraina. Dalam berbagai postingan, tentara bayaran dari relawan dibutuhkan Rusia. Bahkan relawan tak perlu banyak pengalaman untuk melawan Ukraina, CNN melaporkan. Diprediksikan ada 30.000 sukarelawan mungkin dimobilisasi untuk melengkapi barisan Rusia yang terkuras oleh pertempuran selama 5 bulan. Tentara bayaran itu kemungkinan akan dikirim ke wilayah Donbas Timur. Kan lalu Richard Moore, kepala M16 Dinas Intelijen Rahasia Inggris, mengatakan Rusia akan semakin sulit untuk memasak tenaga kerja, bahkan selama beberapa minggu ke depan. Batalion ini adalah salah satu cara untuk menambah tenaga militer Rusia. Rusia membidik daerah yang lebih miskin dan lebih terisolasi menggunakan iming-iming uang cepat. Katerina Stepanenko, peneliti Rusia di Institute for the Study of War di Washington, mengatakan beberapa batalion akan mengambil bagian secara eksklusif dalam dukungan tempur dan operasi dukungan tempur seperti batalion logistik atau sinyal. Sementara yang lain akan memperkuat unit militer yang sudah ada sebelumnya atau membentuk batalion tempur. Pelatihan jangka pendek tidak mungkin
ingin mengubah sukarelawan tanpa pengalaman sebelumnya menjadi tentara yang efektif di unit manapun. Kremlin dilaporkan memerintahkan semua 85 subjek federal Rusia, wilayah Federasi Rusia ditambah Crimea dan Sevastopol yang diduduki, untuk merekrut batalion sukarelawan untuk menghindari menyatakan mobilisasi sebagian atau penuh di Rusia, kata Stepanenko. Tapi daerah diharapkan untuk membantu mendanai perekrutan yang katanya menempatkan beban berat pada anggaran daerah. Dalam video tersebut juga, pasukan artileri dari Brigade ke-7 Unit Taktis Milisi Rakyat LPR melakukan tembakan ke daerah-daerah yang dibentengi Batalion Nasionalis Ukraina. Serangannya begitu kuat dan mampu menghancurkan benteng tersebut. Invasi Rusia telah menyebabkan banyak korban jiwa, di antaranya tentang Ukraina. Namun Ukraina tak tinggal diam atas terbunuhnya tentara akibat invasi yang dilakukan Rusia. Bahkan, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny menuntut balas dendam atas pasukan Ukraina yang dilukai Rusia. Dikutip dari Ukraine Forbes, dia menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina akan membalas dendam untuk setiap tentara Ukraina yang terbunuh atau cacat. Rusia adalah negara teroris. Kekejaman yang dilakukan oleh Rusia terhadap tawanan perang kami memicu kemarahan. Kami akan membalas setiap saudara ipar yang tewas atau cacat, tulis Zaluzhny. Ukraina menganut norma-norma hukum humaniter internasional. Kami akan melakukan segala yang mungkin dan tidak mungkin untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap saudara-saudara kita serta warga sipil. Kejahatan ini tidak memiliki undang-undang pembatasan. Hati-hati, musuh Anda tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di bumi ini, kata Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Dilaporkan sebelumnya, pengadilan membuka proses pidana atas serangan Rusia yang menargetkan koloni hukuman di Olenivka, wilayah Donetsk, yang mengakibatkan sekitar 40 orang tewas dan 130 terluka. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, militer Rusia dengan sengaja menyerang fasilitas tempat tawanan perang Ukraina ditahan. Staf umum mengecam pernyataan Kremlin tentang dugaan penembakan infrastruktur sipil dan penduduk oleh Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai provokasi yang terang-terangan. Menurut intelijen Ukraina, tawanan perang Ukraina bisa saja dibunuh oleh tentara bayaran dengan perusahaan militer swasta Wagner atau Liga yang terintegrasi dengan pasukan invasi Rusia. Rusia dilaporkan memilih menggunakan relawan dan tentara bayaran untuk perang di Ukraina. Dalam berbagai postingan, tentara bayaran dari relawan dibutuhkan Rusia. Bahkan relawan tak perlu banyak pengalaman untuk melawan Ukraina, CNN melaporkan. Diprediksikan ada 30.000 sukarelawan mungkin dimobilisasi untuk melengkapi barisan Rusia yang terkuras oleh pertempuran selama 5 bulan. Tentara bayaran itu kemungkinan akan dikirim ke wilayah Donbas Timur. Kan lalu Richard Moore, kepala M16 Dinas Intelijen Rahasia Inggris, mengatakan Rusia akan semakin sulit untuk memasok tenaga kerja, bahkan selama beberapa minggu ke depan. Batalion ini adalah salah satu cara untuk menambah tenaga militer Rusia. Rusia membidik daerah yang lebih miskin dan lebih terisolasi menggunakan iming-iming uang cepat. Katerina Stepanenko, peneliti Rusia di Institute for the Study of War di Washington,